Selamat malam para sedulur dimanapun saudara berada. Salam secangkir kopi. Jangan lupa kita ngopi ya. Sambil santai kita bicara tentang kehidupan kita. Kali ini kita akan membahas materi yang dicari semua orang di seluruh dunia. Ya, yaitu bagaimana caranya kita kaya. Apakah Anda ingin kaya? Nah, inilah caranya. Jadi saya akan membagi tips atau cara bagaimana kita menjadi kaya. Ya, ada cara bagaimana sukses, ada cara bagaimana kaya. Nah, kaya menurut setiap orang itu kadang berbeda, ya kan? Ya, tapi intinya secara bahasa kaya itu artinya melimpah. Artinya dia tidak kekurangan. Artinya dia berlebih-lebihan gitu kan. Kaya itu artinya. Nah, siapapun ingin mencapai kaya itu, tetapi caranya tidak tahu, itu masalahnya. Ya. Atau mungkin kadang-kadang juga orang itu sebenarnya kaya, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia kaya. Ya, karena dia punya mental miskin misalnya. Jadi seperti juga sukses, kaya itu holistik, yang menyeluruh dari pikiran, ya, dari secara psikologi dan juga secara materi. Jadi kaya itu bukan hanya bicara tentang materi, tetapi juga tentang psikologi. Karena banyak orang kaya akhirnya jadi miskin gitu, merasa miskin gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita akan kupas tuntas tentang apa itu kaya. Jadi kaya itu kan artinya melimpah. Ya, jadi kalau kita tuang air ke dalam gelas, lalu gelas itu meluber airnya, nah itu jadi kaya. Jadi karena dia lebih dari cukup gitu kan ya, jadi bisa digunakan ke yang lain, lebihnya itu kan bisa dipakai. Jadi ya terlalu cukup untuk isi gelas itu gitu kan, jadi dia itu melimpah dan tidak berkekurangan. Jadi kalau masih kurang, gelas itu kita isi air masih kurang, namanya masih kurang, dia belum kaya gitu kan. Nah, tetapi juga bisa jadi walaupun sedikit itu bisa disebut kaya. Jadi memang arti kekayaan itu nanti bukan cuma harfiah ya, secara bahasa saja, tetapi juga memang secara prakteknya seperti apa. Ya, dalam hal ini arti kaya artinya dia memang melimpah, tidak kekurangan satu apapun, mampu melakukan apa saja. Nah, kata tidak kekurangan satu apapun artinya ya walaupun sedikit dia bisa merasa tidak kekurangan, dia bisa kaya. Nah, ciri-ciri orang kaya, ciri-ciri ini adalah dia melimpah. Karena dia melimpah, dia memberi kepada yang lain. Kan tidak lagi bisa menampung, ya kan? Kalau masih bisa menampung terus ya dia masih kurang gitu kan. Jadi kalau ada botol diisi air belum tidak penuh-penuh ya dia masih kurang, belum full. Tetapi arti kaya ada dia melimpah. Nah, jadinya nantinya gimana untuk membedakan kaya dengan sedikit atau kaya dengan banyak? Jadi kalau botol kecil kita isi air penuh, ya dia melimpah. Botol besar diisi air sedikit, ya tidak melimpah. Jadi memang persepsinya secara teknisnya itu hal yang berbeda. Jadi bisa jadi orang yang punya uang 1 juta itu kaya, tetapi bisa jadi orang yang punya uang 10 juta itu miskin. Jadi tergantung dari kategorinya atau prinsip yang dia pakai. Jadi di Indonesia mungkin kalau orang kaya akan berbeda dengan orang kaya di Amerika. Mungkin di negara-negara modern punya mobil ya biasa, miskin gitu kan. Tapi di Indonesia ya sangat kaya sebenarnya. Nah, ini juga. Nah, karena yang namanya kaya itu melimpah, maka kekayaan itu punya sifat dan karakter, dan kekayaan itu sama seperti sukses, itu holistik. Yang ada kekayaan yang sifatnya harta, yaitu kaya uang, harta, punya mobil, punya rumah mewah, itu kan kaya ya, secara jasmani gitu kan, itu kaya. Tetapi juga ada kekayaan yang namanya kekayaan intelektual, kekayaan psikologi. Ketika dia punya ilmu yang besar, punya ilmu yang banyak,
terus hatinya kaya, pikirannya kaya, makanya disebut ada kekayaan intelektual. Jadi itu juga disebut kekayaan. Yang terakhir adalah kekayaan rohani. Nah, kekayaan rohani adalah orang yang melakukan perkara-perkara yang besar, yang tidak masuk akal, dia bisa lakukan. Itu kekayaan rohani. Ketika dia hubungan dengan Tuhan baik, dengan Allah baik, dia memiliki kekayaan hikmat, ilmunya Allah sendiri, bagaimana menjalani hidup dan bagaimana tahu dia jalan, misalnya jalan ke surga gitu, jalan di dalam hidupnya misalnya. Nah, itu kekayaan yang sifatnya rohani. Nah, jadi orang yang punya ilmu agama belum tentu kaya rohani. Ya kan cuma keilmuan. Siapa saja bisa, dari anak kecil sampai orang dewasa bisa mempelajari ilmu, tetapi belum tentu menjadi kaya, gitu kan. Ini yang harus kita pahami. Jadi kaya itu bersifatnya keseluruhan bagi kehidupan kita, dari jasmani, psikologi, ya, intelektual, dan juga rohani. Nah, coba kita bandingkan ya arti kekayaan. Ya, contoh-contoh cerita ini coba kita renungkan sama-sama. Jadi saya punya teman punya rumah mewah di Jakarta, ya, warisan dari orang tua, yaitu miliaran lah. Tetapi dia tidak tinggalin di situ. Kenapa? Karena secara ekonomi kehidupan dia tidak sanggup bayar PBB-nya saja. Nah, apakah ini disebut kaya? Kalau rumahnya sangat mewah, miliaran lah rumah itu, mungkin bisa 1 triliun, tetapi dia tidak sanggup untuk bayar PBB-nya saja, karena penghasilan dia tidak cukup untuk bayar PBB, karena harga tanah di Jakarta sekian juta, bayar NJOP-nya sekian gitu kan, waduh, itu dia tidak sanggup. Nah, coba kita renungkan, apakah dia termasuk orang kaya? Mungkin secara materi, rumahnya 1T gitu kan, tetapi dia tidak sanggup untuk bayar. Makanya coba kita renungkan, apakah dia termasuk orang kaya? Terus ada beberapa orang sanggup beli mobil mewah gitu kan, tapi dia tidak sanggup bayar pajak. Dia nggak mau bayar pajak karena pajak untuk mobil itu sangat mahal gitu kan. Nah, pertanyaan, apakah dia kaya? Kalau dia kaya, dia pasti sanggup dong bayar pajaknya gitu. Sama seperti teman yang punya rumah mewah di Jakarta, dia tidak tinggali, dia bingung mau diapain ini, harus dijual karena dia tidak sanggup untuk bayar pajaknya saja misalnya. Ini juga pertanyaan, mobil mewahnya gimana, nggak tahu gimana caranya dia punya mobil mewah, bisa beli mobil mewah tetapi dia tidak sanggup atau tidak mau bayar pajaknya gitu kan, karena waduh, penghasilan dia mungkin per tahunnya gitu kan, sayang sekali kalau untuk bayar pajak. Nah, akhirnya banyak orang-orang punya mobil mewah, punya motor mewah, tidak mau bayar pajak karena dia merasa waduh, kemahalan gitu. Nah, apakah mereka ini orang kaya? Nah, coba kita pikirkan, kita renungkan ya. Banyak juga kan dulu ketika BBM naik ya, Pertamax naik, Pertalite naik, ya kan. Karena orang yang punya mobil tuh bingung, orang yang punya motor sih nggak bingung, yang angkut nggak bingung gitu kan. Tapi orang yang punya mobil, wah naik gimana? Jadi mereka sanggup beli mobil yang 200, 300 sampai 500 juta, 1 miliar. Tetapi untuk beli bensin yang 10.000, paling mahal 15.000 merasa terbeban gitu. Jadi coba kita pikirkan, apakah mereka orang kaya? Karena untuk mengeluarkan uang 15.000 mereka merasa susah gitu loh. Ya saya ketawa. Kita ketawain lah hidup kita. Kan kita sambil santai, kita belajar. Yuk kita ketawain hidup kita gitu. Kita sama-sama berpikir, kita logis saja, santai sambil ngopi. Orang kaya ketika dia mengeluarkan uang sebanyak apapun sebenarnya dia nggak hatinya susah. Mungkin saudara pernah dengar 9 naga di Indonesia. Ya, saya kenal beberapa orang yang memang ya seperti mungkin saya dengar ceritanya Eka Cipta, Ciputra gitu kan, Slamet Riyadi, Mokhtar Riyadi, terus Antoni Salim gitu ya, cerita-cerita mereka yang kaya-kaya ini. Saya lihat kehidupan mereka seperti Hari Darmawan gitu kan, Rudi siapa? Ya Rudi Hartono gitu kan. Nah, mereka kaya gitu kan.
Tetapi saya banyak belajar dari mereka, melihat hidup mereka. Mereka benar-benar kaya dan tidak menunjukkan wah harta segala macam, padahal hartanya kemana-mana. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang bilang, mobilnya biasa saja, pakaiannya biasa saja. Dan kebetulan saya kenal dengan mereka, saya lihat gitu kan. Orang kayak gini pakai kaos oblong sama seperti saya gitu kan, jangan biasa saja. Bahkan ada beberapa pejabat dari kementerian gitu ya, kadang beli baju aja yang 50.000 gitu kan. Kalau mau dibilang kaya, gaji mereka cukup lah gitu kan. Tetapi apakah mereka ini kaya apa tidak gitu kan. Nah, saya belajar bagaimana menjadi kaya dari mereka. Jadi saya 3 tahun yang lalu gara-gara terlilit hutang dan sebagainya, karena usaha saya salah jalan. Ya, setiap orang salah jalan wajar ya, karena ketika tidak fokus ya kan, banyak godaan gitu kan. Nah, saya belajar untuk tidak pegang uang, tapi saya banyak untuk memberi. Saya belajar untuk memberi ya. Jadi kalau mau bensin, saya minta sama anak saya, ada uang berapa? Boleh dong papa minta bensin. Atau ke istri saya. Terus kalau mau jajan apa gitu kan. Dulu saya sangat boros karena pegang uang. Tidak ada satupun yang saya beri untuk orang miskin. Nah, saya belajar, wah ternyata punya uang, pegang uang itu tidak membuat hati saya kaya, membuat saya menjadi serakah, ya kan? Membuat mungkin yaitu ketika tergantung sama uang, tergantung sama harta, kita menjadi orang serakah dan menjadi orang yang jahat. Saya melihat orang-orang yang seperti tadi saya bilang di 9 Haga itu cerita orang-orang kaya Indonesia. Kenapa mereka bertambah lama bertambah kaya? Karena mereka banyak memberi, mereka banyak berinvestasi. Nanti saya jelaskan gitu kan. Gimana kita bisa meniru mereka. Ketika mereka tidak menjadi pelit, ya, makannya mereka pun seadanya gitu. Kalau kita kan dapat fee sedikit saja udah nginap di hotel, dapat fee sedikit udah makannya di restoran gitu kan, yang tidak kira-kira harganya, ya kan? Tapi mereka, saya lihat hidupnya sederhana, makannya juga sama tumis kangkung gitu, ikan kembung gitu kan, ayam lah biasa gitu kan. Saya lihat, makan bubur ayam gitu kayak Rudi Hartono, ya siapa, Budi Hartono, Rudi Hartono kan, gitu kan. Mereka biasa gitu kan, orang-orang yang ya biasa, dan tapi mereka membuat orang lain menjadi kaya. Jadi orang pintar membuat orang lain pintar, ya kan? Orang susah membuat orang lain juga susah. Orang kaya membuat orang lain kaya. Jadi kenapa orang-orang kaya selalu membuat perusahaan-perusahaan? Karena untuk memperkerjakan banyak orang supaya orang lain itu punya nafkah. Nah, ternyata saya belajar itu. Jadi kaya itu artinya memberi. Kalau tidak sanggup memberi, tidak bisa dibilang kaya. Anda punya mobil mewah, punya rumah mewah, tapi tidak bisa memberi karena punya uang sedikit. Ternyata buat bayar pajaknya, ternyata buat beli bensinnya, berarti tidak kaya. Jadi saya banyak ketemu dengan orang-orang yang jadi pelit. Karena ketika punya uang, saya harus bayar ini. Ketika punya uang, saya bayar itu. Saya ketika punya uang ini. Jadi dia tidak, sebenarnya hidupnya itu menderita. Karena setiap punya uang, dia harus bayar kewajiban. Dia tidak bisa menikmati uang itu. Gitu kan. Nah, itu contoh lah misalnya. Kelihatannya kaya, tetapi ya dia nyari uangnya yang udah banting tulang gitu kan. Jadi dia tidak benar-benar kategorinya kaya. Kok orang kaya susah banget sih. Buat makan aja kayaknya sulit gitu kan. Ya kepikiran ini, kepikiran itu. Nah, itu yang kita harus pelajari. Kita pengen gak jadi kaya gitu. Kayaknya seperti apa? Punya harta banyak tetapi beli bensin susah. Gitu kan. Cabai naik marah-marah gitu kan. Kan bukan karakter orang kaya. Ya kan? Oke. Itu yang harus kita renungkan. Kita mau jadi orang kaya seperti apa? Jadi makanya ada orang kaya tapi miskin. Itu tadi, kayanya tidak holistik. Yang dia pikirkan harta, dia inginnya pegang uang, ya, takut kehilangan uangnya habis. Tetapi orang kaya, kenapa mereka menjadi konglomerat? Karena gini, mereka punya sesuatu, harta,
yang mereka makan hanya sebagian, sedikit sekali. Selebihnya mereka investasikan. Nah, sehingga mereka yang dari tadinya punya perusahaan A jadi perusahaan B, C, semua akhirnya menjadi grup, ya kan? Lipo, ya, yang saudara tahu itu sekarang besar. Dulu kan cuma bank kecil di Pasar Baru, bank perkreditan rakyat. Tapi dia menjadi besar karena dia selalu investasikan. Dia tidak pakai uang untuk kesenangan gitu. Setiap mendapatkan keuntungan selalu diinvestasikan, mendapat keuntungan selalu diinvestasikan. Siapa lagi? Eka Cipta, Sirna Mas. Cobalah saudara belajar sama mereka. Apapun dia lakukan untuk mendapatkan uang, dan ketika dia dapatkan uang dia investasikan. Sehingga bisnisnya menjadi menggurita. Ya kan? Itu yang mereka lakukan, sehingga mereka ya untuk makan seadanya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting mereka bisa memberi makan banyak orang gitu kan. Jadi saya ketemu dengan beberapa orang, kenapa mereka ingin buka usaha A, buka usaha B? Tujuannya tuh mulia. Karena saya ingin memberi nafkah orang. Kalau saya bikin perusahaan, ada 100 karyawan, maka saya menafkahi 100 karyawan. Bayangkan, kenapa mereka menjadi kaya? Didoakan oleh 100 karyawan. Sebab kalau perusahaan itu bangkrut, 100 karyawan akan jadi pengangguran kan. Nah, itu prinsipnya orang kaya yang saya temukan, saya belajar ya. Bukan dengan 1-2 orang, tapi dengan konglomerat pasti begitu. Ya, grupnya Salim Group juga pasti begitu. Saudara bisa tanyalah kepada Antoni Salim dan sebagainya, siapa lagi, Tahir, ya kan. Nah, pasti saya banyak lihat cerita mereka, dengar, dan apa yang mereka saksikan itu memang begitu. Untuk kaya terus, investasi terus, dan berbuat baik. Bill Gates, ya ketika mereka semakin besar ya mereka bikin yayasan, mereka malah kegiatan sosial mereka lebih besar lagi. Karena ketika mereka investasikan harta mereka bertambah kaya. Dan membuat hati mereka juga menjadi kaya. Karena selalu memberi. Jadi kekayaan itu karena dia melimpah, bisa memberi. Sebuah botol yang 100 ml, ketika kita isi air 100 ml akan penuh. Ketika kita isi 200 ml, ya tumpah-tumpah. Nah, itu kaya kan. Tetapi sebuah botol yang 500 ml, kita isi air 200 ml kurang. Nah, itu artinya botol itu miskin. Ya, karena dia masih tidak cukup untuk dirinya sendiri. Tetapi botol yang 100 ml diisi air 150 ml, dia udah bisa memberi. Udah bisa tumpah, udah bisa membuang gitu kan air itu. Jadi itulah sebenarnya prinsip-prinsip yang disebut kekayaan. Semakin banyak kita memberi, semakin kaya. Ya, nanti kita bahas. Nah, orang kaya selalu berinvestasi karena supaya dia menjadi bertambah kaya. Jadi tidak untuk dimakan, tidak untuk mewah. Tidak untuk beli mobil yang mewah, ya. Daripada beli mobil 1M, ya lebih baik investasikan dulu seharga 1M misalnya. Nah, baru setelah itu dapat, jadi dia bisa. Jadi ketika dia beli mobil 1M ya tidak ada artinya dengan jumlah kekayaan dia yang semakin banyak gitu kan. Nah, ini kita belajar. Oke, kita belajar prinsip-prinsipnya gimana cara jadi orang kaya. Yang pertama yang penting adalah ciri-ciri orang kaya adalah dia banyak memberi. Cukup dengan dirinya sendiri dan dia bisa memberi. Jadi kalau ada tadi botol yang isinya 100 ml, lalu kita mau masukkan air sebanyak 500 ml, maka kita perlu 5 botol. Nah, maka dia tambah kaya kan. Tetapi kalau ada botol yang 500 ml dan kita isi air 500 ml, maka dia cuma cukup buat dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut kekayaan. Jadi ketika si botol ini punya yang 100 ml itu ada 5, kan itu bicara tentang orang lain yang harus dia isi, yang harus dia perkaya. Jadi memberi. Kunci kekayaan adalah semakin banyak memberi adalah semakin menjadi kaya. Ya. Itu prinsip. Dan prinsip itu silakan bisa dikonfirm dengan firman Allah. Dengan firman Allah dari kitab manapun, silakan bisa dibuktikan.
ya. Tetapi dengan tujuan yang benar, memang tujuannya itu jangan, wah udah saya memberi supaya kaya gitu kan. Ada kan rohanian gitu, ya berilah maka kamu, Allah akan memberi kamu, ya sedekahlah maka Allah akan melipat gandakan. Ya itu salah. Masa mau sedekah supaya jadi kaya gitu kan, enggak lah. Kaya itu adalah karunia dari Tuhan. Ya sama seperti Nabi Sulaiman berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Jadi kekayaan itu memang sudah Allah berikan gitu. Tidak ingin kaya itu terus kita jerih payah, tidak. Justru orang yang semakin kaya dia semakin bukan berjerih payah, dia semakin memberi, semakin banyak memberi, semakin banyak menolong orang, dia semakin kaya. Jadi ada cerita dulu, ya literasi yang ribuan tahun yang lalu. Ada seorang yang janda, yang miskin, dia tidak punya apa-apa, hanya punya satu buli disebutnya kan, semacam kendi yang berisi minyak. Nah, dia punya hutang banyak. Lalu dia datang kepada seorang rohaniawan dan berkata, aku nggak punya apa-apa, aku harus bayar hutang. Lalu dia bilang, kalau kamu percaya kepada Allah, tuangi semua minyak dalam buli itu. Kamu harus tuang ke semua bejana, ke semua buli-buli yang lain. Dia suruh pinjam semua. Kalau kamu nggak punya buli, cari buli itu sebanyak-banyak dan tuangi terus. Nah, selama dia menuangi minyak itu, maka minyak itu terus mengalir ke buli-buli yang lain, ya kan? Anggaplah buli itu isinya cuma punya berapa? Cuma 1 liter lah, gitu kan? Tetapi ya karena semakin banyak bulinya, akhirnya yang 1 liter itu jadi sekian puluh buli, gitu kan? Nah, tetapi ketika tidak ada lagi tempat untuk menampung, ketika dia tuangkan maka minyak itu berhenti. Jadi itu bicara tentang mujizat, bicara tentang karunia Allah. Ya mungkin banyak lagi cerita yang lain kan. Ya, kenapa yang namanya kekayaan itu adalah karunia Allah? Karena terjadi karena dengan mujizat, terjadi karena kehendak Allah, terjadi karena kita yakin dan percaya bahwa Allah memberi kita, dan Allah memberi kita, maka kita akan diberi. Jadi gini, gelas ini saya minum, kalau saya kosongkan, besok saya isi lagi untuk saya minum. Jadi ketika gelas ini penuh, maka tidak akan mendapatkan air yang baru, karena saya tidak bisa mengisinya. Betul? Karena kalau saya isi pasti tumpah. Nah, demikian juga prinsip memberi bagi Allah gitu, bagi semua kitab suci lah. Kalau kita tidak pernah memberi, maka kita tidak akan pernah diberi. Ya, tapi jangan prinsip ekonomi ke Allah. Itu nanti penipuan ke Allah. Allah kita tipu, kita akal-akalin gitu kan. Enggak seperti itu. Allah melihat hati kita. Ya kan? Jadi gelas ini kalau saya minum habis, besok saya isi lagi. Saya minum habis. Jadi kalau 1 bulan saya minum terus setiap hari, maka akan ada 30 gelas air yang tertampung. Tetapi kalau tidak saya minum selama sebulan, airnya tetap ada, maka air di tempat ini tetap 1 gelas selama 1 bulan. Itu prinsipnya. Itu yang harus kita pelajari secara filosofis. Yang kedua adalah bersyukur atas apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Ya, kita harus bersyukur dengan keadaan kita, dengan harta yang kita miliki, ya, dengan ilmu yang kita miliki, ya kan? Maka itu akan menjadi pelipat gandaan. Ketika kita mengeluh, ya cuma 10.000, ya cuma 2 juta, ya cuma 100 juta dapatnya, itu akan membuat Allah marah. Ini orang dikasih 100 juta aja kayak mengejek gitu kan. Ya, saya banyak tinggal di kampung-kampung, ya, bertemu dengan teman-teman di kampung-kampung, orang-orang desa. Mereka memberi. Wah, kadang saya dikasih makan segala macam, padahal cuma segitu-gitunya, tapi mereka tidak pernah kekurangan. Karena mereka selalu memberi. Wah, saya dikasih kopi, kasih makan segala macam. Dan saya nggak enak gitu. Kadang-kadang, aduh, ditolak aja lah, kasihan lah, itu juga nafkah mereka. Tetapi mereka tetap ingin memberi. Ya saya terima. Ternyata itulah kunci hidup mereka di kampung gitu kan. Ternyata ketika mereka banyak memberi, rezeki mereka tidak pernah putus. Itu bersyukur atas apa yang ada. Ya, prinsipnya nanti akan kita bahas di lain waktu.
Yang selanjutnya adalah investasi. Jadi gini, saya petani, prinsip tani, kalau saya punya 1 kilo jagung atau 1 kilo beras, 1 kilo padi, kalau saya mau kaya, saya tidak boleh masak semua. Saya masak mungkin 20% aja. Jadi 200 gram saya masak untuk saya makan, 80%-nya saya tanam. Ya kan? Artinya padi atau jagung 1 kilo, 800 gram saya tanam, 200 gram saya makan. Itu prinsip untuk menjadi kaya. Kenapa? Ya makan secukupnya, tetapi kita kan ingin berlimpah. Nah, bayangkan 800 gram jagung atau 800 gram bulir padi, kalau kita tanam itu udah seluas apa? Dari 800 gram, ya kan? Misal 800 gram ada 1000 butir lah padi. Bayangkan jadi 1000 pohon. Ya kan? Satu pohon bisa menghasilkan misalnya 50 gram. Silakan hitung. 1000 kali 50 gram udah dapat berapa? Jadi ada pelipat gandaan. Tanam jagung, ya kan? Tanam padi. Itu semua seperti itu. Itu prinsip-prinsip di dalam dunia pertanian. Jadi saya senang menceritakan ini kepada saudara karena prinsip-prinsipnya ada di dalam dunia saya, yaitu dunia pertanian. Kalau mau kaya, investasikan yang lebih banyak, makan yang lebih sedikit. Kan gitu. Karena 3-4 bulan kemudian kita akan lebih kaya lagi. Makan lagi yang seperlunya, investasikan lagi. Nah, itulah kenapa terjadi konglomerasi. Kenapa orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin? Karena lebih banyak yang dia makan daripada dia investasikan. Ya kan? Jadi ya paham ya saudara ya. Ya. Menjadi kaya itu tidak dosa, tetapi ingin kaya itu dosa. Kenapa? Karena ingin kaya berarti punya keserakahan ya. Karena tadi prinsipnya menjadi kaya artinya banyak memberi, kekayaan intelektual, kekayaan harta, benda segala macamnya. Tetapi menjadi ingin kaya, menjadi ingin mewah, ya itu suatu hal yang salah. Jadi apakah kita ingin kaya? Ya, saya sudah kasih prinsip-prinsipnya. Next time kita akan bahas lebih rinci lagi supaya waktu yang saya bisa sampaikan tidak lebih dari 30 menit. Jadi saya selalu berharap channel saya itu tidak pernah lebih dari 30 menit untuk setiap sesinya supaya tidak boring, tidak bosan ya. Nah, prinsip-prinsip yang tadi 1 2 3 itu nanti akan kita bahas bagaimana kita bisa menjadi kaya dan melimpah. Ya. Terakhir saya ceritakan, saya dulu punya pohon cuma 10, sekitar 10 20. Saya jual. Ya, butuh makan dong. Ketika saya menjual 1, saya belikan 2. Atau saya belikan 1,5, ya kan, artinya kalau saya dapat uang 100.000, saya pakai 20.000 untuk biaya hidup saya makan, contoh ya. Nah 80.000-nya tuh saya belikan tanaman lagi, ya kan. Nah 80.000-nya itu ketika saya jual kan, misalnya terjual, itu saya beli 80.000 kan saya pasti jualnya 150 atau 200.000. Anggap saya jual 150.000, ya kan. Ketika saya jual 150.000, 20.000 saya pakai makan. Ada modal berapa? 130.000. Saya beli pohon lagi 130.000 dan itu pelipat gandaan dan itu terjadi di dalam hidup saya. Saya cuma punya modal pohon 10 atau 20 saya lupa. Tapi ya nggak akan lebih dari 20. Sekarang kan udah ratusan. Yang dulu modalnya hanya sekitar 1,7 juta. Ya, kurang dari 10 tahun yang lalu. Sekarang saya kalau jual tanaman saya di kebun itu sudah mencapai mungkin 200 juta. Artinya ada pelipat ganda. Saya nggak punya uang, tapi investasi saya adalah di pohon. Sekarang di burung, di kafe. Ya udah saya investasikan, sehingga kalau ditanya sekarang saya punya kafe, saya punya peternakan burung. Itu luar biasa. Dari pohon yang harganya cuma 1,7 juta waktu itu. Jadi itu yang kita pahami. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa ngopi. Ya, nanti kita next time kita lanjutkan dengan inti bagaimana caranya kita kaya. Oke? Semoga ini direnungkan dulu sebelum kita masuk kepada sesi-sesi selanjutnya. Selamat malam.
jangan lupa ngopi.